Halo, oke kali ini kita mau gali lebih dalam soal cara bikin koneksi yang cepet gitu ya. Iya, koneksi instan. Yang hangat, yang rasanya tuh wah kayak ketemu keluarga sendiri padahal mungkin baru pertama ketemu. Bener banget. Kita bakal bedah beberapa teknik jitu nih dari buku Leigh Loans, How to Talk to Anyone. Khususnya yang bisa ciptain nuansa kekeluargaan itu. Hmm, Jadi misi kita simpel aja, ngasih Anda para pendengar senjata rahasia biar obrolan tuh nggak cuma basa-basi ya. tapi bener-bener nyambung gitu. Betul. Oke deh, mari kita mulai kupas tuntas. Sip. Dan ini penting loh ya. Di zaman sekarang kan semua serba cepat. Koneksi yang tulus itu jadi makin krusial rasanya. Setuju? Nah, rasa keluarga ini menariknya bukan cuma soal hubungan darah loh. Oh ya? Iya, ternyata bisa kita bangun lewat cara kita komunikasi. Justru sinyal-sinyal kecil yang kadang kita nggak sadari. Kayak bahasa tubuh gitu. Bisa jadi bahasa tubuh, pilihan kata, itu yang jadi jembatan emosi, bikin orang lain tuh langsung klik, merasa nyaman, dan diterima. Oke. Nah, teknik pertama yang mau kita bahas nih dari buku itu, nomor #6, Hello Old Friend. Ah, ini unik nih. Unik kan? Idenya gini, pas ketemu orang baru, coba deh bayangin dalam hati kalau dia itu teman lama banget yang Anda kangenin. Tapi nggak usah gue ucapin ya. Nggak usah, cukup dirasain aja sensasi reuninya itu. Nah, kata Lowndes, otomatis bahasa tubuh kita tuh berubah. Gimana berubahnya? Alis jadi lebih lembut, postur lebih terbuka, senyumnya juga jadi lebih tulus gitu, kayak ada kehangatan alami yang keluar. Menarik. Ini ampuh karena otak kita itu kan seringkali agak susah ya, bedalin mana imajinasi yang kuat, mana kenyataan. Oh gitu. Iya. Jadi, pas Anda merasa ketemu teman lama, alam bawah sadar tuh langsung brem, ngeluarin ekspresi mikro dan postur yang hangat beneran. Wah. Bahkan sebelum pikiran sadar kita sempat mikir, ini kan orang baru. Nah, sinyal otentik inilah yang langsung ditangkap sama lawan bicara. Kayak ngelewatin satpamnya dia gitu. Jadi kehangatan itu beneran muncul dari dalam ya, bukan dibuat-buat. Iya, yalnya begitu. Tapi nggak khawatir gitu, nanti malah jadi kaku atau aneh kalau kita maksain bayanginnya. Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya kayaknya sih ada di niat kita. Niat ya. Iya. Kalau tujuannya emang tulus pengen bangun koneksi yang hangat, bukan mau manipulasi, biasanya hasilnya juga lebih otentik kok. Ini lebih ke, nyetel suasana hati kita sendiri biar memancarkan penerimaan, bukan pura-pura jadi orang lain. Kehangatan yang tulus itu kan susah dipalsuin dan gampang dirasain orang. Oke, masuk akal. Jadi kuncinya di niat baik ya. Nah, ngomongin soal nyambung nih, ada teknik lain yang fokusnya ke bahasa. Teknik #45. Echoing, menggemakan. Ah, echoing, iya. Caranya gimana? Gampang aja, pakai lagi beberapa kata kunci atau istilah spesifik yang dipakai sama lawan bicara Anda. Contohnya gimana tuh? Misalnya, dia cerita soal agensinya. Ya udah, kita sebut juga agensi, jangan diganti kantor gitu. Oh, ikutin istilah dia ya. Betul, di buku itu ada contoh penjual furnitur yang pinter banget. Dia nyesuaiin istilahnya. Ada klien bilang agency, dia ikut. Ada yang bilang publishing house, firm. Dia ngikutin aja. Biar apa? Biar nyambung. Nah, ini dari sudut pandang koneksi ya. Ini efektif banget. Kenapa? Karena secara halus kita ngirim pesan, "Hey, aku ngerti duniamu loh. Kita satu frekuensi." Kayak divalidasi gitu ya. Bener, ini kayak menciptakan bahasa rahasia kecil-kecilan gitu. Mirip kayak istilah-istilah khusus yang sering ada di keluarga kan. Iya juga ya. Itu memperkuat rasa kitanya. Rasa kalau Anda tuh bagian dari kelompok yang sama. Bener juga, jadi kayak punya kode sendiri ya meskipun baru kenal. Oke, lanjut nih. Ada cara lain buat bikin rasa kita itu kerasa lebih cepat. Teknik #49, the premature we. Premature we, maksudnya? Penggunaan kata kita lebih awal. Jadi ini soal pakai kata ganti kita atau milik kita lebih cepat dalam obrolan, seolah-olah formalitasnya tuh udah dilewatin aja. Contohnya gimana tuh biar nggak aneh? Ya tentu lihat konteksnya ya, misal lagi diskusi ringan soal rencana weekend, mungkin daripada tanya, rencanamu apa? Bisa coba, oke, jadi rencana kita selanjutnya gimana ya? Atau pas bahas ide, gimana kalau kita coba? Oh, oke, paham. Secara psikologis, ini tuh kayak jalan pintas gitu dalam bangun hubungan. Jalan pintas. Iya, pakai kata kita itu kayak nyiptain semacam ilusi keakraban instan. Yang menarik, ini bisa jadi pemicu keakraban yang beneran loh. Wah,
Karena orang lain jadi merasa lebih cepat masuk dan jadi bagian dari unit mirip perasaan diterima dalam keluarga gitu. Ini jadi memunculkan pertanyaan menarik sih. Seberapa cepat ya sebenarnya kedekatan bisa dibangun kalau kita sengaja pakai bahasa yang mengundang kayak gini? Wah, dalam juga ya efeknya. Oke, terakhir nih. Ada teknik yang kelihatannya sepele banget tapi dampaknya bisa gede. Teknik #75. Tracking. Tracking. Melacak ya? Iya, melacak detail kecil. Ini tentang ngingat detail-detail kecil yang mungkin sebenarnya nggak penting-penting amat, yang pernah orang lain sebutin. Contohnya apa tuh detail kecil? Misalnya dia pernah cerita soal sarapan paginya tadi apa, atau sepatu barunya yang ternyata nggak nyaman, atau rencana liburan singkatnya kemana gitu. Nah terus di obrolan berikutnya, kita singgung lagi detail itu. Oh, kayak gimana sepatunya kemarin? Udah enakan gitu ya? Persis. Dan kenapa ini kuat banget efeknya, kata Lons, karena ini niru persis jenis perhatian yang biasa kita dapat dari keluarga dekat. Bener banget. Ngerti detail kecil itu kan sinyal kuat banget kalau Anda tuh bener-bener dengerin dia dan peduli sama dia sebagai individu, bukan cuma lawan bicara sambil lalu. Betul. Ini nunjukin kepedulian yang, apa ya, melampaui obrolan standar. Dan itu rasanya tuh kayak perhatian keluarga banget. Pernah nggak sih Anda ngerasa diperhatiin kayak gitu? Sekecil apapun detailnya. Pernah sih, dan emang rasanya beda banget, jadi dihargai gitu ya. Nah, itu dia. Pasti berkesan kan? Iya, iya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih dari semua teknik ini? Intinya, Intinya, bangun rasa kekeluargaan dalam interaksi itu bukan sulap ya, tapi soal keterampilan komunikasi yang bisa diasah. betul, bisa dipelajari. Mulai dari ngatur suhu internal kita pakai Hello Old Friend, terus nyamain gelombang lewat echoing, bangun rasa kita lebih cepat pakai Premature We, sampai nunjukin kepedulian mendalam ala keluarga lewat tracking. Lengkap ya? Artinya, kita semua, Anda, para pendengar, punya kendali loh untuk bikin koneksi terasa lebih dalam, lebih hangat. Dan perlu digarisbawahi lagi nih ya. Ini bukan soal jadi licik atau manipulatif loh ya. Penting itu. Penting banget. Ini soal mempercepat munculnya kehangatan dan kepercayaan yang tulus. Kalau niatnya baik, pengen beneran nyambung sama orang lain, teknik ini justru bisa memperkaya hubungan kita. Jadi kayak alat bantu aja ya. Anggap aja kayak oli gitu, buat meminyaki roda interaksi sosial biar jalannya lebih mulus dan ya lebih hangat. Oke. Nah, sebagai penutup nih buat pendengar semua, coba deh renungkan ini sebentar. Gimana kalau satu obrolan singkat Anda hari ini, dengan sentuhan salah satu teknik tadi aja, itu bisa bikin seseorang merasa disambut hangat banget. Seolah-olah lagi reuni keluarga kecil yang gak terduga gitu rasanya buat dia. Wah, itu dalam sih. Mungkin. Patut dicoba kan? Bener banget. Dicoba aja dulu.